Pasien perempuan umur 9 tahun datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga diantar oleh orang tuanya untuk mendapatkan perawatan ortodontik. Pasien mengeluhkan gigi bagian bawah tidak rata dan berdesakan sehingga mengganggu penampilannya. Pasien juga mengeluhkan sering terselip sisa makanan dan pasien merasa terganggu akan hal tersebut. Pertama, saya melakukan analisis lokal yang terdiri dari pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Pada pemeriksaan ekstraoral, dapat diketahui bahwa profil wajah pasien lurus, bibir kompeten, dan tipe muka sedang. Pada pemeriksaan intraoral, didapatkan keadaan jaringan mukosa mulut normal, lidah normal, palatum normal, frekuensi karies sedang, kebersihan mulut sedang, dan fase geligi pergantian. Keadaan geligi pasien. Gigi 54 terdapat karies gigi. Gigi 53, 63, 73, dan 83 pencabutan. Analisis foto panoramik. Pada pembacaan foto panoramik, diketahui bahwa pada regio 1 terdapat benih gigi permanen 13, 14, 15, dan 17 dalam keadaan baik. Pada regio 2 terdapat benih gigi permanen 23, 24, 25, dan 27 dalam keadaan baik. Pada regio 3 terdapat benih gigi permanen 33, 34, 35, dan 37 dalam keadaan baik. Sedangkan pada regio 4 terdapat benih gigi permanen 43, 44, 45, dan 47 dalam keadaan baik. Analisis sefalometri. Untuk melakukan analisis sefalometri, kita perlu menentukan titik-titik anatomi pada kraniofasial. Pertama-tama, kita perlu melakukan tracing jaringan lunak, kemudian dilakukan tracing pada jaringan keras. Titik S, sela, ditentukan 3,5 mm dari dasar sela tursika. Titik N, nasion, aspek paling anterior dari sutura frontonasalis. Titik PO, porion, merupakan titik paling luar dan superior dari iron. Titik OR, orbita, merupakan titik paling inferior dari orbita. Kemudian, kita membuat garis FH atau Frankfurt horizontal yang merupakan garis dari titik PO ke titik OR. Titik A merupakan titik terdalam maksila yang sejajar dengan FH dan ditentukan dengan membuat garis tegak lurus terhadap FH. Titik B merupakan titik terdalam mandibula yang sejajar dengan FH dan ditentukan dengan membentuk garis tegak lurus terhadap FH. Titik POG, pogonion, diperoleh dengan menggerakkan garis tegak lurus FH ke depan dan kemudian kembali ke titik yang pertama kali menyentuh dagu. Titik ME, menton, dibentuk dengan garis paralel FH yang digerakkan sejajar dengan ujung paling atas sampai menyentuh tepi inferior simfisis mandibula pertama kali. Titik GN, genation, adalah titik terdalam dari dagu di antara titik pogonion dan menton pada outline simfisis. Titik GO, gonion, dibentuk melalui perpotongan sudut dari dua garis, yaitu tangan dari tepi inferior mandibula dan tangan dari tepi posterior ramus. Sudut SNA dibentuk dengan menghubungkan titik S
titik N, dan titik A untuk menentukan posisi maksila terhadap basis kranial. Sudut SNB dibentuk dengan menghubungkan titik S, titik N, dan titik B untuk menentukan posisi mandibula terhadap basis kranial. Sudut ANB dibentuk dari titik A, titik N, dan titik B untuk menentukan diskrepansi antero-posterior dari basis apikal maksila terhadap mandibula. Y-aksis dibentuk oleh sudut bagian luar dari garis antara titik S dan genation yang memotong garis FH. Garis U1 atau garis upper incisif merupakan garis yang dibentuk dari sumbu gigi dari insisal ke apikal. Jarak U1NA merupakan posisi relatif dari inklinasi aksial dari insisif maksila terhadap garis nasion ke titik A. Sudut U1NA menunjukkan hubungan sudut relatif dari insisif. Garis L1 atau garis lower incisif merupakan garis yang dibentuk dari sumbu gigi dari insisal ke apikal. Jarak L1NB merupakan posisi relatif dan inklinasi aksial dari insisif mandibula terhadap garis nasion ke titik B. Sudut L1NB merupakan hubungan sudut relatif dari insisif. Sudut U1L1 adalah posisi relatif insisif maksila terhadap insisif mandibula. Sudut FMA dibentuk dari perpotongan garis FH dan mandibular angle untuk menunjukkan arah pertumbuhan rahang bagian bawah. Garis FMIA dibentuk oleh perpotongan garis FH dan mandibular incisif angle untuk menunjukkan indikator keseimbangan wajah. Sudut IMPA dibentuk oleh perpotongan garis mandibular plane dan garis insisif mandibula. Sudut nasolabial dibentuk oleh perpotongan garis nasolabial posterior dan bidang subnasal. Jarak LS atau LI ke E-line merupakan jarak bibir atas atau bibir bawah terhadap garis SN. Analisis model studi. Bentuk lengkung geligi rahang atas, normal ovoid. Bentuk lengkung geligi rahang bawah, normal ovoid. Jumlah lebar mesiodistal 4 insisif rahang atas 30 mili. Dilakukan dengan menggunakan jangka, lalu diukur dengan penggaris. Diskrepansi pada model diukur dari tempat yang tersedia dikurangi tempat yang dibutuhkan. Tempat yang tersedia pada rahang atas diukur menggunakan kawat tembaga atau brush wire mulai dari mesial molar pertama permanen kiri, melewati visura gigi-gigi posterior, lalu melewati insisal insisif yang letaknya benar, kemudian melewati visura gigi posterior sampai mesial molar pertama gigi permanen kanan, sehingga didapatkan hasil sebesar 77 mm. Kemudian, tempat yang tersedia pada rahang bawah diukur menggunakan kawat tembaga atau brush wire, mulai dari mesial molar pertama permanen kiri,
melewati tepi bukal gigi posterior, lalu melewati insisal incisif yang letaknya benar. Kemudian, melewati tepi bukal gigi posterior sampai mesial molar pertama gigi permanen kanan, sehingga didapatkan hasil sebesar 68 mm. Untuk mengukur tempat yang dibutuhkan menggunakan tabel si tepu. Nilai X didapatkan dari total 4 mesiodistal insisif rahang atas dan rahang bawah, sehingga tempat yang dibutuhkan untuk rahang bawah sebesar 72,4 mm, sedangkan tempat yang dibutuhkan pada rahang atas sebesar 78 mm. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rahang atas memiliki kekurangan tempat sebesar min 1 mm, sedangkan pada rahang bawah memiliki kekurangan tempat sebesar min 4,4 mm. Tidak terdapat diastema pada rahang atas maupun pada rahang bawah. Simetri gigi-gigi. Pada rahang atas, gigi 21 lebih ke labial dari gigi 11, gigi 22 lebih ke labial dari gigi 12, gigi 26 lebih ke bukal dari gigi 16. Pada rahang bawah, gigi 31 lebih ke labial dari gigi 41, gigi 42 lebih ke labial dari gigi 32. Gigi 46 lebih ke bukal dari gigi 36. Gigi-gigi yang terletak salah. Pada rahang atas, gigi 12 distolabial rotasi eksentris. Gigi 22 distolabial rotasi eksentris. Pada rahang bawah, gigi 32 linguoversi, gigi 42 linguoversi, gigi 31 distolabial rotasi eksentris, gigi 41 mesiolingual rotasi eksentris. Relasi geligi anterior rahang atas dan rahang bawah. Jurusan sagital. Jarak gigit sebesar 2 mm. Tidak terdapat gigitan tonjol, namun terdapat gigitan terbalik pada regio gigi 32 dan 42. Jurusan vertikal. Tumpang gigit sebesar 3 mm. Tidak terdapat gigitan tonjol maupun gigitan terbuka, namun terdapat gigitan dalam pada regio anterior. Relasi geligi posterior rahang atas terhadap rahang bawah. Pada saat ini, relasi kaninus tidak dapat ditemukan karena gigi berada dalam fase geligi pergantian. Pada relasi molar, molar kanan didapatkan relasi netroklusi. Sedangkan pada molar kiri juga didapatkan relasi netroklusi.